Oculus orbita, regio orbitalis, dan bulbus oculi 2. Media refraktif dan kamera bulbi oculi. Media refraktif meliputi kornea, humor aquosus, lens, dan humor vitreus. Kornea adalah medium refraksi utama, membelokkan cahaya ke derajat terbesar, memfokuskan bayangan terbalik pada pars optika retina. Humor aquosus menempati segmentum anterius bulbi oculi. Segmentum anterius dibagi oleh iris dan pupil menjadi kamera anterior dan kamera posterior. Kamera anterior bulbi oculi adalah ruang di antara kornea di anterior dan iris pupil di posterior. Kamera posterior bulbi oculi terletak di antara iris pupil di anterior dan lens corpus ciliare di posterior. Humor aquosus diproduksi di kamera posterior oleh processus ciliaris, melalui pupil masuk ke dalam kamera anterior, mengalir melalui trabecular meshwork di angulus iridocornealis ke dalam sinus venosus sclerae, dikeluarkan melalui limba plexus, mengalir ke dalam tributari vena verticosa dan vena ciliaris anteriores. Tekanan intraokular adalah keseimbangan antara produksi dan drainase humor aquosus. Lens terletak posterior terhadap iris dan anterior terhadap humor vitreus. Berbentuk bikonveks, transparan, terbungkus kapsula lentis. Kapsula lentis dipertahankan pada tempatnya oleh fibra sonuraris ke processus ciliaris. Jadi ini adalah kornea, ini adalah kamera anterior, ini adalah kamera posterior, ini berisi humor aquosus yang disekresi oleh processus ciliaris. Ini adalah lens yang terbungkus dalam kapsula lentis. Kapsula lentis nanti akan dilekati oleh fibra sonuraris ke processus ciliaris. Ini adalah produksi daripada humor aquosus di kamera posterior, kemudian akan melalui pupil masuk ke kamera anterior, dan di sini akan didrainase, ya, yang akhirnya masuk ke sinus venosus sclera, yang akan mengalir ke tributari dari vena verticosa dan vena ciliaris anterior. Walaupun bagian terbesar dari refraksi dihasilkan oleh kornea, kecembungan lensa terutama fasies anterior lentis secara konstan akan mengubah fokus objek jauh atau objek dekat agar jatuh di retina. Lens yang tidak melekat dan terisolasi dianggap berbentuk hampir bulat. Musculus ciliaris dalam corpus ciliare akan mengubah bentuk lens. Jika tidak ada stimulasi syaraf, diameter cincin yang relaksi lebih besar, sehingga lens yang tergantung dalam cincin berada di bawah tekanan karena perifernya teregang. Lens menjadi lebih tipis, kurang cembung, sehingga objek yang lebih jauh akan menjadi fokus. Ini adalah penglihatan jauh. Stimulasi parasimpatik melalui nervus 3 akan menyebabkan kontraksi musculus ciliaris. Seperti sphincter, musculus ciliaris menjadi cincin yang lebih kecil sehingga tegangan terhadap lens dikurangi. Lens menjadi rileks, lebih tebal, lebih cembung, membawa objek dekat menjadi fokus. Ini untuk penglihatan dekat. Proses aktif yang mengubah bentuk lens untuk penglihatan dekat disebut akomodasi. Ketebalan lens yang meningkat dengan pertambahan usia akan mengurangi kemampuan berakomodasi setelah usia 40 tahun.
Humor vitreus adalah cairan seperti air yang terbungkus dalam korpus vitreum yang dibentuk dari substansi seperti jeli transparan di 4/5 posterior bulbus oculi posterior terhadap lensa. Ini merupakan segmentum posterius bulbi oculi, disebut juga kamera postrema atau kamera vitrea, mempertahankan retina pada tempatnya dan menyokong lens. Ya. Jadi ini adalah musculus ciliaris yang ada di corpus ciliaris. Di bawah pengaruh daripada parasimpatik, dia akan berkontraksi, ya, sehingga cincinnya akan lebih pendek. Ya, ini akan relaksasi fibra sonularisnya sehingga lensanya menjadi lebih cembung. Ini untuk penglihatan dekat karena objek yang dekat akan difokuskan pada makula lutea. Musculi externi bulbi oculi itu terdiri dari levator palpebras superioris, kemudian 4 recti, dan 2 obliqui. Ini akan bekerja sama menggerakkan palpebra superior dan bulbus oculi. Levator palpebras superioris akan melebar menjadi aponeurosis bilaminar ketika mendekati pelekatan distalisnya, sehingga terbagi menjadi 2, yaitu lamina superficialis yang melekat pada kulit palpebra superior dan lamina profunda yang melekat pada tarsus superior. Levator palpebra superioris berlawanan dengan gravitasi hampir sepanjang waktu dan antagonis terhadap separuh superior orbicularis oculi yang merupakan sphincter 5 palpebrarum. Lamina profunda bagian distalis meliputi musculus tarsalis superior yang menghasilkan pelebaran tambahan 5 palpebrarum, terutama pada respons simpatik. Jadi ini adalah musculus levator palpebra superioris. Ini adalah musculus oblique superior. Ini ada musculus oblique inferior dan ada 4 musculi recti. Ini adalah yang medialis. Ini adalah yang lateralis, yang biru, yang ungu, yang medialis. Yang oranye ada yang superior, yang pink adalah yang inferior. Ya. Gerakan dari bulbus oculi terjadi sebagai rotasi di sekeliling 3 sumbu, yaitu sumbu vertikalis, transversus, anteroposterior. Dideskripsikan menurut arah gerakan pupil dari posisi primer atau arah gerakan polus superior bulbi oculi dari posisi netral. Rotasi sekeliling sumbu vertikalis menggerakkan pupil ke medialis, aduksi, ke lateralis, abduksi. Rotasi sekeliling sumbu transversus menggerakkan pupil ke superior, elevasi, ke inferior, depresi. Gerakan sekeliling sumbu anteroposterior bersesuaian dengan sumbu pandang pada posisi primer, menggerakkan polus superior bulbi oculi ke medialis, ini kita sebut sebagai rotasi medialis atau intorsi, ke lateralis, rotasi lateralis atau ekstorsi. Gerakan rotasi tersebut mengakomodasi perubahan inklinasi kepala. Absennya gerakan tersebut akibat resi nervus akan menyebabkan penglihatan ganda. Gerakan dapat terjadi sekeliling 3 sumbu simultan, sehingga kita sebut dielevasi, diaduksi, dan dirotasi medialiskan. Ya, jadi ini adalah gerakan intorsi, ini adalah gerakan ekstorsi, ini untuk mata yang kanan. Kalau ini adalah rectus lateralisnya sebelah sini, ini adalah rectus medialisnya. Ya, jadi ini adalah gerakan untuk rectus lateralis, ini adalah gerakan untuk obliquus inferior.
Ya, ini ada rectus superior, ya ini rectus medial, ini adalah rectus inferior, ya. Ini obliquus superior. Ya, nanti kita lihat satu persatu gerakannya. Muskuli recti dan muskuli obliqui. 4 muskuli recti berjalan ke anterior menuju bulbus oculi dari annulus tendinus communis yang mengelilingi canalis opticus dan sebagian dari visura orbitalis superior di apex orbita. Struktur yang memasuki orbita melalui canalis opticus dan bagian yang berdekatan dari visura orbitalis superior awalnya terletak dalam conus recti. Keempat muskuli recti dinamai sesuai posisi terhadap bulbus oculi. Berjalan ke anterior untuk melekat ke aspek superior, inferior, medialis, lateralis dari bulbus oculi, anterior terhadap akuator bulbi oculi. Ini adalah untuk gerakan elevasi, depresi, aduksi dan abduksi yang relatif spontan. Ya, jadi aksi obliqui dan aksi sekunder rectus superior dan rectus inferior lebih sulit dipahami. Apex orbita relatif medialis terhadap orbita, sehingga aksis orbita tidak tumpang tindih dengan aksis optikus. Pada posisi primer, RS dan RI mendekati bulbus oculi dari sisi medialis. Garis tarikan berjalan medialis terhadap sumbu vertikalis. Ini akan memberikan aksi tambahan aduksi untuk rectus superior dan rectus inferior. RS dan RI juga memanjang ke lateralis, melintas superior dan inferior terhadap sumbu anteroposterior. RS aksis sekundernya adalah rotasi medialis, RI aksis sekundernya adalah rotasi lateralis. Jika pandangan diarahkan pertama ke lateralis, diabduksikan oleh rectus lateralis, garis pandangan tumpang tindih dengan bidang RS dan RI. RS hanya menghasilkan elevasi, RI hanya menghasilkan depresi. Obliquus inferior satu-satunya otot yang berasal dari bagian anterior orbita. Obliquus superior berasal dari apex orbita seperti muskuli recti, tetapi supermedialis terhadap annulus tendinus communis. Tendon melintasi trokea sebelah dalam supermedial orbitarium, mengarahkan kembali garis tarikan. Tendon incisio musculi obliqui terletak pada bidang vertikalis oblik yang sama. Jadi baik yang OS maupun OI, tendon insisionya terletak pada bidang vertikalis oblik yang sama. Jika tendon insesi dari muskuli oblik dilihat dari anterior atau superior dengan bulbus oculi pada posisi primer, tendon obliqui berjalan terutama ke lateralis untuk berinsesi pada paruh lateralis posterior terhadap ekuator. OI dan OS berjalan inferior dan superior terhadap sumbu anteroposterior ketika melintas ke lateralis, sehingga OI merupakan rotator lateralis primer, OS merupakan rotator medialis primer. Pada posisi primer, obliqui juga berjalan ke posterior melintasi sumbu transversus dan posterior terhadap sumbu vertikalis, sehingga OS berfungsi sekunder sebagai depresor, OI berfungsi sekunder sebagai elevator. Kedua otot berfungsi sekunder sebagai abduktor. Jika pandangan dialihkan pertama ke medialis, yaitu diaduksikan oleh RM, garis pandangan tumpang tindih dengan bidang tendon insesi OS dan OI, sehingga OS hanya menghasilkan depresi, OI hanya menghasilkan elevasi. Aksi utama OS adalah depresi pupil pada posisi diaduksikan.
Contoh, mengarahkan pandangan ke bawah halaman ketika pandangan kedua mata diarahkan ke medialis untuk membaca. Aksi utama OI adalah elevasi pupil pada posisi diaduksikan. Contoh, mengarahkan pandangan ke atas halaman ketika konvergensi untuk membaca. Semua gerakan memerlukan aksi beberapa otot pada otot yang sama, saling membantu sebagai sinergis atau saling berlawanan sebagai antagonis. Muskuli yang sinergis untuk aksi dapat antagonis untuk aksi lain. Contoh, tidak ada otot tunggal yang dapat mengelevasikan pupil langsung dari posisi primer. Kedua elevator, RS dan OI, beraksi sinergis. RS dan OI antagonis sebagai rotator dan menetralisir satu terhadap yang lain sehingga tidak terjadi rotasi ketika RS dan OI bekerja sama mengelevasikan pupil. Tidak ada otot tunggal yang dapat mendepresikan pupil langsung dari posisi primer. Kedua depresor, OS dan RI, menghasilkan depresi ketika beraksi sendiri, juga menghasilkan aksi berlawanan aduksi-abduksi dan rotasio medialis dan rotasio lateralis kedua elevator. Ketika OS dan RI beraksi simultan, aksi sinergis mendepresikan pupil karena aksi antagonis menetralisir satu terhadap yang lain, sehingga dihasilkan depresi murni. Untuk mengarahkan pandangan, koordinasi kedua mata harus dicapai dengan aksi berpasangan dari otot tandem kontralateral. Contoh, mengarahkan pandangan ke kanan, RR kanan dan RM kiri beraksi sebagai otot tandem. Ini adalah canalis opticus, ini adalah viscera orbitalis superior, ini adalah annulus tendinus communis, yang merupakan tendo bersama untuk keempat muskuli recti. Ini adalah musculus obliquus superior, tendonya yang berada supermedial terhadap annulus tendinus. Ini adalah levator palpebra superioris yang berada superior terhadap annulus tendinus communis. Ya. Ini adalah musculus obliquus superior. Ini adalah musculus obliquus inferior. Jadi ini adalah musculus rectus superior, ini adalah musculus rectus inferior, ini adalah musculus superior oblik, ini adalah trocheanya yang akan membalikkan arah tarikan. Ya. Ini adalah yang hijau adalah musculus obliquus inferior. Aparatus penyokong bulbus oculi. Vagina bulbi membungkus bulbus oculi meruas ke posterior dari fornix conjunctiva ke nervus opticus. Vagina bulbi ditembus tendo musculi externi bulbi oculi dan direfleksikan sebagai fascia muscularis yang tubular. Fascia muscularis dari levator dan RS berfusi sehingga ketika pandangan dialihkan superior, palpebra superior dielevasikan lebih lanjut keluar dari garis pandangan. Ekspansi triangular dari fascia muscularis RM dan RL ini kita sebut sebagai lasatus musculi recti medialis dan lasatus musculi recti lateralis, melekat berturutan pada os lacrimale dan os zygomaticum. Lasatus musculi recti medialis bulbi dan lasatus musculi recti lateralis bulbi membatasi abduksi dan aduksi. Campuran lasatus dan fascia dari RI dan OI membentuk ligamentum suspensorium bulbi. Lasatus musculi recti inferior bulbi dari fascia muscularis RI meretraksi
palpebra inferior ketika pandangan diarahkan ke bawah. Lacertus musculi obliqui, corpus adiposum orbita menahan tarikan ke posterior terhadap corpus oculi yang dihasilkan musculi recti. Pada penyakit atau kelaparan yang mengurangi corpus adiposum orbita, bulbus oculi diretraksi ke dalam orbita. Nervi orbita, jadi syaraf-syaraf yang berada di dalam orbita. Pertama, nervus opticus, ini sensorius mundi, mentransmisikan impuls yang diciptakan oleh stimulus optikal. Ini berkembang sebagai ekstensi ke anterior berpasangan dari prosencephalon, sehingga lebih tepat disebut sebagai traktus dari sistem syaraf pusat yang dibentuk oleh neuron order 2. Nervus opticus mulai di lamina cribosa sclera, di mana neurofibra non-myelinata menembus sclera dan menjadi neurofibra myelinata posterior terhadap diskus nervi optici. Nervus opticus keluar dari orbita melalui canalis opticus. Sepanjang lintasan dalam orbita dikelilingi oleh ekstensi meninges cranialis dan spasium subarachnoidalis yang diisi lapisan tipis liquor cerebrospinalis. Ekstensi infraorbital dari dura cranialis dan arachnoidea cranialis, ekstensi intraorbital, itu menyusun vagina nervi optici yang berlanjut ke anterior dengan vagina bulbi dan sclera. Pia menutupi permukaan nervus opticus dalam vagina nervi optici. Nervi yang masuk melalui visura orbitalis superior dan menyuplai otot mata adalah nervus 3, 4, dan 6. Ya, ini ada rumusnya seperti rumus kimia, yaitu RR6, SO4, dan AO3. Nervus trochealis dan nervus abducens berjalan langsung ke otot tunggal yang disuplai oleh masing-masing nervus. Nervus oculomotorius terbagi menjadi ramus superior untuk rectus superior dan levator palpebra superioris, ramus inferior untuk rectus media, rectus inferior dan obliquus inferior, membawa serabut parasimpatik presinaptik ke ganglion ciliare. 3 cabang terminalis nervus ophthalmicus, yaitu nervus 51, nervus frontalis, nervus nasociliaris, dan nervus lacrimalis. Dia akan berjalan melalui visura orbitalis superior dan menyuplai struktur orbita anterior, yaitu glandula lacrimalis dan palpebra. Ganglion ciliare adalah kelompok kecil perikarion parasimpatik postsinaptik yang berhubungan dengan nervus 51, berlokasi di antara nervus opticus dan rectus lateralis bulbi oculi di dekat batas posterior orbita, menerima serabut syaraf dari serabut sensoris 51 melalui ramus ganglionicus ciliaris nervi nasociliaris, serabut parasimpatik presinaptik nervus 3 melalui ramus ganglionicus ciliaris nervi oculomotorii, serabut simpatik postsinaptik dari plexus nervocus caroticus internus melalui radix simpatica ganglii ciliaris. Nervi ciliaris brevis muncul dari ganglion ciliare, dianggap cabang nervus 51, membawa sabut parasimpatik dan simpatik ke korpus ciliare dan iris. Nervi ciliaris brevis disusun oleh sabut parasimpatik postsinaptik yang berasal dari ganglion ciliare, serabut afferent dari nervus nasociliaris yang berjalan melalui ganglion, serabut simpatik postsinaptik. Nervi ciliaris longi itu ada cabang nervus nasociliaris yang berjalan menuju bulbus oculi, membypass ganglion ciliare, membawa serabut simpatik postsinaptik ke dilatator pupile dan serabut afferent dari iris dan kornea.
Nervus ethmoideus posterior dan nervus ethmoideus anterior ini dipecabangkan oleh nervus nasociliaris dalam orbita, keluar melalui lubang di paries medialis orbita. Ini akan mensuplai membrana mucosa sinus sphenoideus, cellulae ethmoideae, cavitas nasi, dan dura dari fossa anterior cranii. Jadi ini adalah nervus nervi orbita, ya. Ini adalah nervus 3 atau oculomotorius, ya. Kemudian yang ini adalah nervus 5, ini adalah ganglion trigeminale, nanti akan menjadi 51, 52, dan 53. Ya. Kemudian ini adalah nervus yang ungu, ini adalah nervus 4, ya, atau nervus trokea, ya. Kemudian satu lagi adalah nervus 6, yaitu nervus abducens. Nah, ini adalah ganglion ciliare, ya. Jadi ini dia kalau simpatik itu tidak akan bersinaps. Yang bersinaps adalah yang serabut parasimpatik. Dia juga nanti akan dilalui oleh serabut sensoris. Jadi yang melalui ganglion ini ada 3 serabut. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari superior, ya. Ini adalah musculus oblique superior. Ini levatopalpebra, musculus levatopalpebra. Ini ada musculus rectus superior yang dipotong. Ya, kalau sebelumnya seperti ini. Ini ada levatopalpebra superior terhadap rectus superior. Ini ada nervus opticus. Ya, ini ada chiasma opticum, ini ada tractus opticus. Ya, ini ada nervus 51. Ini ada nervus 3. Ya, ini adalah lamus yang superior, ya, ramus yang superior. Dan untuk otot-otot yang lain itu ada ramus yang inferior, ya. Vasa sanguinea orbita atau pembuluh darah daripada orbita itu ada arteri ophthalmica yang merupakan cabang dari arteri interna carotidis. Kemudian ada arteri infraorbitalis yaitu cabang arteri externa carotidis yang menyuplai struktur yang berhubungan dengan paries inferior orbita. Kemudian arteria centralis retina yaitu cabang arteri ophthalmica yang muncul inferior terhadap nervus opticus dan kemudian akan menembus vagina nervi optici sehingga berjalan di dalam nervus opticus menuju bulbus oculi hingga muncul di discus nervi optici. Cabang-cabang menyebar pada permukaan internus retina, merupakan N arteris yang hanya menyuplai permukaan internus retina. Permukaan externus retina disuplai oleh lamina choroidocapillaris. Dari 8 atau lebih arteri ciliaris posteriores, yaitu cabang arteri ophthalmica, ini ada 6 arteri ciliaris posteriores brevis yang menyuplai langsung choroidea yang menyediakan nutrien bagi lapisan luar non-vaskular retina. 2 arteri ciliaris posteriores longe, ini satu di masing-masing sisi bulbus oculi, berjalan di antara sclera dan choroidea untuk beranastomosi dengan arteriae ciliaris anteriores yang merupakan lanjutan arteri muscularis yaitu cabang arteri ophthalmica untuk musculi recti, ini untuk menyuplai plexus ciliaris. Vena ophthalmica superior dan vena ophthalmica inferior berjalan melalui visura orbitalis superior dan memasuki sinus cavernosus. Vena centralis retina memasuki sinus cavernosus, kadang bergabung dengan vena ophthalmica. Vena vorticosa dari tunica vasculosa bulbi oculi bermuara ke vena ophthalmica inferior. Sinus venosus sclera ini adalah struktur vaskular yang mengelilingi kamera anterior bulbi oculi melalui mana humor aquosus dikembalikan ke sirkulasi darah.
Jadi ini adalah arteri oftalmika yang merupakan cabang dari arteri interna carotidis. Dia nanti akan berjalan di dalam arteri sentralis retinanya yang akan menembus vagina nervi optici dan nervus opticusnya sehingga dia nanti akan berada di dalam nervus opticus. Ini adalah nervus arteri ciliaris posterior yang brevis, ya. Kemudian di kedua sisinya nanti ada eh, arteri ciliaris posterior yang longi, yang panjang, ya. Kemudian nanti ada arteri ciliaris yang anterior, ya, yang anterior. Ini yang posterior, ini yang anterior. Anatomi permukaan okulus dan apparatus lacrimalis. Jadi bagian anteroskler itu ditutupi oleh tunika conjunctiva bulbi oculi yang transparan, mengandung fasa sanguinea yang kecil tapi terlihat. Ya, iritasi akan menyebabkan fasa membesar sehingga tunika conjunctiva bulbi oculi tampak merah. Sklera tampak sedikit biru pada infans dan anak, sedikit kuning pada orang tua. Kornea adalah bagian anterior yang transparan berlanjut dengan sklera. Dilihat dari lateralis, hampir seluruh bagian bulbus oculi menonjol sedikit mulai 5 palpebrarum dan kurvatura kornea tampak lebih besar sehingga menciptakan sudut dangkal pada limbus kornea. Tonjolan kornea membuat gerakan bola mata terlihat ketika palpebra ditutup. Pupila adalah bukaan sirkular gelap melalui mana cahaya masuk bulbus oculi, dikelilingi oleh iris. Iris adalah diafragma berpigmen dan berbentuk sirkular. Ukuran relatif pupil dan iris berubah sesuai intensitas cahaya yang masuk. Harus diingat bahwa ukuran pupil dan iris kontralateral sama. Bagian superior kornea dan iris ditutup oleh tepi palpebra superior. Bagian inferior kornea dan iris terekspos sepenuhnya di atas palpebra inferior dengan rim dangkal dari sklera. Walaupun hanya sedikit, perubahan posisi bulbus oculi bermakna. Jadi perubahan ekspresi wajah tampak terkejut ketika palpebra superior dielevasikan, tampak mengantuk ketika palpebra superior jatuh, seperti yang terjadi akibat hilangnya persiapan simpatik pada sindrom Horner. Tunika konjungtiva bulbi oculi direfleksikan dari sklera ke permukaan dalam palpebra. Tunika konjungtiva palpebra normal berwarna merah dan vaskular. Ini digunakan untuk menilai level hemoglobin. Ketika palpebra superior diefasikan, ukuran dan luas tarsus superior dapat dinilai. Glandula tarsalis dibedakan melalui tunika konjungtiva palpebra sebagai strip vertikalis kuning pucat. Pada pemeriksaan dekat, muara glandula tarsalis lebih kurang 20 per palpebra dapat dilihat pada tepi palpebra posterior terhadap 2-3 baris silia. Tunika konjungtiva bulbi oculi berlanjut dengan epithelium anterius cornea dan tunika konjungtiva palpebra membentuk saccus conjunctivalis. 5 palpebrarum adalah apertura anterior saccus conjunctivalis. Lacus lacrimalis adalah reservoir dangkal kemerahan di angulus medialis oculi yang berbentuk triangular. Karunkula lacrimalis didapatkan di lacus lacrimalis, merupakan tonjolan kecil kulit yang bermodifikasi dan lembab. Plica semilunaris conjunctiva terletak lateralis terhadap karunkula lacrimalis sedikit tumpang tindih dengan bulbus oculi. Tepi palpebra yang diefasikan akan memperlihatkan punctum lacrimal di ujung medialis di puncak elevasi kecil yang disebut papilla lacrimalis. Ya, jadi ini adalah area yang kita sebut sebagai lacus lacrimalis. Ya, ini adalah karunkula,
ya. Kemudian yang ini mungkin lebih jelas, ini Carunculus lacrimalis, ini ada Plica semirinalis conjunctiva, ya. Ini adalah Fornix inferior conjunctiva, ini adalah punctum lacrimale, ya, yang berada di papilla lacrimalis, ya, seperti itu.